Hai Cici, kembali lagi bersama Dela. Pada kesempatan kali ini akhirnya bikin video bareng. Buat penonton baru Cici yang belum pernah nonton Cici dan pengen tahu Cici itu sebenarnya ngebahas tentang apa sih, kita tuh bahas lebih ke biografi seseorang. Kita upload setiap hari Minggu, tepatnya jam 6 sore. Jadi buat kalian yang belum turn on lonceng di bawah dan juga subscribe, kalian bisa subscribe dulu dan juga turn on lonceng di bawah ya, Dan kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita. Di video kali ini kita mau membahas tentang apa sih, Le? Kita mau membahas tentang Nico Jenskin. Mungkin buat kalian yang belum tahu, kita kenalan dulu. Kalau tak kenal maka tak sayang, so let's learn something. Bagi TikToker yang aktif, kalian pasti udah tahu toko ini. Karena toko ini tuh banyak banget dijadiin lelucuan ujung-ujungnya. Karena di video-video TikTok itu dikasih tahu kalau toko ini itu akan membunuh kalian kalau kalian sampai menatap matanya. Gila banget ya. Nama lengkapnya itu adalah Nico Ellen Jenskins. Dia lahir di Colorado, US 16 September 1986. Tahun ini dia itu umur 35 tahun. Ayahnya bernama David A. Magee yang sudah meninggal saat ini, dan ibunya Lori Jenskin. Dia itu banyak banget saudaranya. Nah, kita sebutin satu-satunya. Anak pertama itu adalah Erika Jenskin, kedua baru Nico Jenskin, ketiga baru Melanie Jenskin, yang keempat adalah Lori atau Lolo Sailor. Dua saudara yang tidak diketahui namanya dan tidak mau berhubungan dengan Jenskin. Nico dibesarkan oleh keluarga yang sangat tidak baik dan dipenuhi dengan kekerasan dan kriminal aktif oleh kedua orang tuanya. Ayahnya David dan ibunya Lori tidak pernah menikah dan menghasilkan 6 anak dari hubungan mereka ini. Kriminal pertamanya dilakukan pada usianya yang ke-7 tahun karena ia ditemukan membawa pistol. Walaupun tidak ada yang terluka dalam kasus ini, namun sudah terlihat ya kenakalannya sejak kecil. Percaya atau tidak, hampir semua keturunan Jenskin family sudah terkenal di kepolisian karena kasus kejahatan dan bolak-balik masuk penjara. Kayak udah bukan sesuatu hal yang gimana gitu. Bahkan sudah 2 generasi konsisten loh menjadi felon atau penjahat di Amerika Serikat. Berawal dari Warren Fellering, paman dari Nico sendiri. Dia memiliki 7 anak dan sudah 6 kali berhubungan dengan wanita dengan 5 negara yang berbeda. Jadi ada satu negara yang 2 wanita dia nikahi atau dia pacari gitu loh. Ia telah dipenjara karena kasus perampokan dan pembunuhan Andrea bersama Nico, Erika, dan sepupunya Christine Bor. Susah banget sih punya nama. Dan pamannya dihukum 40 tahun penjara. David meninggal pada tahun 2009 tergabung dengan teroris dan membunuh dirinya sendiri dengan bom bunuh diri. Erika Jenskin terkena kasus pembunuhan dan menyalahgunakan senjata. Melanie Jenskin dipenjara di usia 25 tahun dengan 3 anak karena kasus pengancaman teroris. Lolo, adik terkecilnya, dipenjara gara-gara kasus pembunuhan juga. Nah, sekarang kita masuk ke kasus Nico Jenskin. Berawal di 11 Agustus 2013 pukul 5 pagi, di mana patroli menemukan 2 badan di dalam Ford putih pick-up truck terparkir berdekatan dengan kolam renang. Kedua korban bernama Juan Uribe Pena dan George mati tertembak di tempat, tepatnya di kepalanya, dengan kantong sudah terbalik keluar. Diduga mereka kedapatan di tempat ini karena mengira mereka bisa melakukan hubungan seksual dengan 2 wanita. Padahal ternyata itu dijebak oleh Nico. Kasus keduanya terjadi pada 19 Agustus 2013 sekitaran pukul 7 pagi. Ditemukan seorang mayat manusia berkulit hitam bernama Curtis Bradford di depan garasi di 18 Clark Santa dengan 2 luka tembak di belakang badannya. Info gilanya itu adalah Jenskin ini sempat-sempatnya berfoto bersama korban 1 hari sebelum eksekusi dan dipost di akun Facebooknya. Pada 21 Agustus pukul 2:15 pagi mendapatkan telepon pagi oleh salah satu tetangga korban karena mendengar suara tembakan pistol dan ditemukan seorang wanita meninggal terbaring di jalan dengan luka tembak menggunakan shotgun pada bagian muka, leher, dan bahu.
Diduga Krueger sedang dalam perjalanan menuju ke rumah karena ia sedang bekerja di shift malam pada saat itu. Saat pulang dia menggunakan salah satu mobilnya. Mobil wanita ini diambil dan badannya ditinggal di jalanan. Nyebelin banget gak sih kalian dibunuh cuma gara-gara si Nico ini naksir sama mobil kalian gitu loh. Sebenarnya karena itu. Gak penting banget sih ngebunuhnya. Maksud pembunuhannya kalau ditanya di polisi, kenapa kok kamu bunuh si Krueger ini? Oh, saya cuma suka sama mobilnya doang. Saya suka mobilnya doang. Pusing saya. I got Nico Jenkins. Sekarang kita masuk ke proses penangkapannya nih. Tepat pada tanggal 30 Agustus 2013, dia ditangkap karena dugaan ancaman terorisme. Tapi saat investigasi lebih lanjut ternyata yang bersangkutan terdapat histori pembelian pada outlet senjata lokal yang membeli 2 jenis amunisi khusus yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Ditambah pada pembunuhan yang terakhir terdapat CCTV yang menangkap wajah pelaku. Udahlah langsung tangkap langsung. Nah langsung nih pada 3 September dalam wawancara selama 8 jam yang bertele-tele itu, akhirnya ia mengaku bahwa ia memang pembunuh 4 orang tersebut. 11 Agustus 2014, dia didakwa bersalah dan diberi hukuman mati. Namun sampai saat ini Jenkins belum dilakukan eksekusi, belum ditembak dor gitu, belum. Kenapa coba guys? Kalian tahu nggak? Karena dianggap memiliki gangguan mental. Ini yang mind blowing. Kenapa dia bisa sampai segitu terkenalnya? Karena gangguan mentalnya ini guys. Dan dia nggak dieksekusi, ya seharusnya dimana dia harus gitu kan. Benar. Yang pertama, dia didiagnosis mengidap skizofrenia, yaitu gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderita mengalami halusinasi, delusi, atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Kedua, dia didiagnosa bipolar, gangguan mental yang ditandai perubahan emosi yang sangat drastis. Dapat merasakan gejala mania, sangat senang gitu, atau tiba-tiba berubah depresif, sangat terpuruk. Yang ketiga, dia punya OCD, Obsessive Compulsive Disorder, adalah gangguan mental yang penderitanya harus melakukan tindakan secara berulang-ulang. Jika penderita tidak melakukannya, akan diluputi dengan kecemasan atau ketakutan. Bahkan karena tingkah lakunya yang aneh ini, dia sampai melakukan beberapa kegiatan yang sangat di luar nalar, sampai memotong Mr. P-nya agar terlihat seperti dewa ular serigala raksasa, memahat di dahinya angka 666 yang kalian tahu itu adalah tanda Illuminati ataupun setan, tapi digagalkan. Belum sempat benar-benar mengukir dengan sangat bagus gitu ya, udah benar-benar gagal. Kemudian dia mengukir tanda binatang kesayangannya pada film klasik The Omen, namun karena nggak bisa gambar. Aduh, maaf ya, kalau nonton nanti gue dibunuh lagi. Karena nggak bisa gambar. Jadi gambarnya itu lebih terlihat seperti angka 9 kebalik gitu. Oke, itu guys cerita kita hari ini tentang Nico Jenkins. Mungkin buat kalian yang suka ngeliatin TikTok nih yang lagi jadiin meme itu, inilah ulasan sebenarnya yang terjadi sama dia gitu. So buat kalian yang sudah nonton dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita selalu update setiap hari Minggu jam 5. Buat kalian tahu aja. Jangan lupa untuk selalu stay tune ya, dan see you in our next video. Bye.